Ya, revisi kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar 5,1% dari 0,85% diprotes pengusaha. Gubernur DKI Jakarta menyatakan kenaikan tersebut telah sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia sebesar 4,7 sampai 5,5% pada tahun 2022 dan inflasi pada level 2 sampai 3%. Keputusan yang disambut gembira oleh buruh ini nampaknya malah membuat pengusaha justru garuk-garuk kepala. Lalu apakah pengusaha siap menghadapi gejolak dari buruh? Kami bahas pagi ini dengan Ketua Kadin DKI Jakarta, Ibu Diana Dewi. Selamat pagi, Bu Diana. Selamat pagi, Mas Aldi. Oke, salam sehat, Bu Diana. Ini kita terkait dengan revisi kenaikan UMP ini. Mungkin pertama saya ingin menanyakan, dari angka 0,8% ke 5,1%, apa artinya ini bagi sisi pengusaha? Ya, Mas. Kami menganggap bahwa bukan nilai yang menjadi problema, tapi yang lebih penting adalah di mana pada saat kita memutuskan angka yang sudah keluar dan ditetapkan pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur, yaitu di 19 November, itu kenapa harus direvisi? Tentunya kalau direvisi itu ada kesalahan dari perhitungan. Nah, ini kita yang mempertanyakan dan perhitungan yang awal itu yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan. Oke. Sedangkan Dewan Pengupahannya sendiri sudah terpenuhi, diantaranya tripartit. Oke. Ada Bu, di situ Bu Diana berarti, kemudian di situ ada yang memberi kerja, kemudian juga pemerintah. oke, artinya pada saat penetapan 0,8% tersebut, Bu Diana, ini sudah dilakukan pertemuan tripartit antara pekerja, pemerintah, juga pengusaha. Lalu pada saat ada revisi menuju 5,1% ini, diskusi tripartit itu sudah tidak dilakukan lagi atau bagaimana? Betul, Mas. Oke. Jadi memang yang 0,8% itu memang hasil dari tripartit. Nah, setelah itu ada 5,1%, itu tidak ada lagi diskusi di tripartit. Oke, nah ini kan ada juga ajakan dari Kadin ataupun serikat pengusaha lain ya terkait dengan Ya. menolak revisi UMP DKI Jakarta ini. Kemudian apakah penolakan ini sudah sampai ke pihak dari pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta dan bagaimana respon dari mereka, Bu Diana? Ya, karena Pak Gubernur memberikan keputusan pengumuman kenaikan ini tidak mengikut sertakan pengusaha, sehingga usaha juga tidak, dalam hal ini belum menghubungi Pemprov, karena kita menyayangkan keputusan ini sepihak, sehingga akhirnya kita menyatakan aspirasi dari anggota khususnya ya, karena bicara asosiasi itu melalui media itu, Mbak. Oke, Bu Diana, ini ada juga pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI bahwa revisi UMP dari 0,8 ke 5,1% ini sudah sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi pada tahun 2022 nanti. Kalau sudah dikeluarkan pernyataan tersebut, tanggapan dari Kadin seperti apa, Bu? Ya, kita menunggu pergubnya, Mas. Kalau memang pergubnya itu keluar, ya kita akan meminta kepada kementerian terkait memberikan sanksi lah kalau ada yang kepala daerah melawan hukum, yaitu melawan hukum regulasi. Kemudian juga kita juga selain dari itu mempertanyakan bahwa revisi tersebut apakah memang sesuai dengan peraturan pemerintah. Okay. Itu ke kementerian terkait juga, kalau teman-teman mempunyai aspirasi sampai dengan ke Petun. Oke, juga akan melakukan tuntutan ke PT UN nampaknya, seperti itu ya, Bu Diana? Iya, Mas. Oke, Bu Diana, ini pastinya ya buruh menyambut gembira revisi UMP ini dari 0,8 menjadi 5,1%, begitu. Lalu kegembiraan buruh ini nampaknya tidak gayung bersambut, pengusaha tidak menyetujuinya, menolak revisi tersebut. Ini dikhawatirkan ya akan ada mungkin terjadi benturan kepentingan di sana. Bagaimana kemudian pengusaha ini bisa mencarikan win-win solution antara ini pihak yang benar-benar menjadi pemain ya dalam hal ini pengusaha dan juga buruh? Ya. Sebenarnya kita ini kan
hanya mengikuti peraturan. Jadi pada saat kita menghitung, itu sudah dasarnya adalah angka-angka yang dikeluarkan oleh pemerintah juga. Dan formula yang dikeluarkan dari peraturan pemerintah. Nah, kalau misalnya buruh mungkin tidak siap dengan itu, kita ketahui kok bahwa 0 sampai dengan 12 bulan yang dimaksud dengan UMP tersebut. Kemudian juga setelah itu ada skala upah juga kan harus kita lakukan sebagai pengusaha. Nah, sebenarnya kalau menurut saya angka seperti itu tidak ada yang salah ya, tidak ada yang keliru dari formula yang kita tetapkan. Dari formula yang ditetapkan itu artinya 0,8% ya, Bu Diana? Iya, Oke. angkanya keluar kan semuanya strukturnya dari BPS juga, Mas. Nah, kalau kita melihat ya struktur ekonomi secara makro saat ini kan memang kalau melihat trennya ya pertumbuhan sedang di fase yang positif, begitupun juga indeks manufaktur kita dan lain-lain. Nah, ini kemudian bagaimana kemudian menjelaskan kepada para buruh begitu sebetulnya ataupun pekerja sebetulnya pada saat ini angka yang bisa disepakati, angka yang bisa ditolerir oleh pengusaha di masa masih pandemi seperti ini adalah 0,8% instead of 5,1% itu. Iya, Mas. Ya, kita berpatokan dengan peraturan pemerintah ya, dan kita sampaikan bahwa dasar yang kita buat itu memang sudah sesuai dengan formula dari peraturan pemerintah nomor 36. Dan Mas perlu ketahui bahwa pada saat finalisasi, serikat pekerja dan kami dari perwakilan pengusaha dengan perwakilan pemerintah yang bersama-sama menghitung itu. Kemudian juga angka yang timbul itu ada memang permintaan dari serikat pekerja khusus untuk Provinsi DKI Jakarta ya, Mas. Itu angkanya tidak lebih dari Rp20.000. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami kenapa harus ada angka 5,1% dengan mengacu bahwa ada pertumbuhan ekonomi di 2022. Nah, kan sedangkan ini kan baru prediksi, Mas. Dan yang saat ini kita lagi jalani, teman-teman nih lagi habis kondisi pandemi, masih banyak perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan yang kecil, itu baru akan memulai usahanya. Kemarin sempat pengusaha ini memberhentikan atau merumahkan. Nah, ini harus mulai lagi dengan kondisi angka yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan PP nomor 36 yang sudah dibuat oleh teman-teman Dewan Pengupahan. Bu Diana, apakah ini artinya pengusaha selain menolak begitu, ini dikarenakan juga dalam tanda kutip ketidaksanggupan lah untuk memenuhi keputusan tersebut, kenaikan 5,1% karena masih berada di masa recovery dari pandemi COVID-19 yang sempat memukul dunia usaha Indonesia cukup parah? Iya, Mas. Oke, apakah ini kemudian secara tersirat juga asosiasi pengusaha Kadin dalam hal ini juga menyatakan ketidaksanggupan untuk mencukupi keputusan tersebut kenaikan UMP Provinsi DKI sebesar 5,1%? Kalau bicara kesanggupan, ini relatif, Mas, karena perusahaan berbeda-beda dan banyak yang teman-teman memang terdampak, khususnya justru terdampak adalah dari pandemi kemarin UMKM. Nah, ini yang kita tidak bisa menyamaratakan perusahaan-perusahaan mana yang sanggup dan perusahaan-perusahaan mana yang tidak sanggup. Itu, Mas. Tapi Kadin sendiri apakah sudah mengkalkulasikan, Bu Diana, apa nanti dampak yang akan timbul jika kemudian pemerintah tidak merevisi lagi revisi yang sudah ditetapkan sebesar 5,1% itu? Maksudnya kalau merevisi ya? Kalkulasi dampak yang akan disebabkan dari revisi UMP dari 0,8 menjadi 5,1%. Ini kan range-nya cukup jauh ya? Iya. Kita sih tetap menghimbau kepada seluruh perusahaan di Jakarta khususnya untuk menerapkan keputusan Gubernur nomor 1395 yang dikeluarkan tanggal 19 November. Dan apabila memang teman-teman yang akan memberikan angka lebih dari itu,
ya kita bersyukur, tapi teman-teman yang sekarang justru minta supaya jangan ada revisi, ya kita menghimbau saja dengan keputusan gubernur yang pertama. Baik, baik Ibu Diana, ini semoga bisa dilakukan pertemuan lagi ya antara tripart tersebut agar ditemukanlah titik temu angka berapa yang pas sehingga semuanya benar-benar bisa merasa lega begitu, tidak terjadi gesekan. Untuk sementara terima kasih Ibu Diana Dewi, Ketua Kadin DKI Jakarta sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Diana, salam sehat. Terima kasih Mas Aldi, selamat pagi, salam sehat.